Kan saya pernah oknum santri ini, ketika kita menyampaikan apa yang dinasihati oleh Nabi, jadi sakit hati mereka, sakit hati dengan larangan Nabi. Ya, mereka ini, orang-orang ini, oknum-oknum ini sakit hati dengan larangan dari Nabi. Bukan sakit hati oleh larangan Nabi, cuma sakit hati karena apa? Ada orang bodoh mau ngoreksi orang alim. Saya memang orang bodoh, saya memang orang bodoh, saya memang orang bodoh. Saya belum sampai. Yang ketiga, dia sudah betul-betul tidak berbicara dalam satu bidang ilmu kecuali kalau dia sudah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Juga kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para pemirsa yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Jazakumullahu khairan. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tekan tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video yang isinya adalah reaction atau mengomentari dari saudara kita Salafi Wahabi. Mari kita simak videonya. Diajari, kan saya pernah oknum santri ini, ketika kita menyampaikan apa yang dinasihati oleh Nabi, jadi sakit hati mereka, sakit hati dengan larangan Nabi. Ya, mereka ini, orang-orang ini, oknum-oknum ini sakit hati dengan larangan dari Nabi. Dalilnya mana? Dalil. Bukan sakit hati oleh larangan Nabi, cuma sakit hati karena apa? Ada orang bodoh mau ngoreksi orang alim. Nah iya, Itu loh. bukan level. Kalau dibiarin nanti makin banyak di Indonesia ini orang-orang bodoh mengoreksi orang alim, kan jadi Islam jadi terbelakang ya kan, makin mundur. Nanti lama-lama jadi budaya bos ya, orang bodoh ngeritik atau menilai menjadi juri dari orang alim. Nah lama-lama orang bodoh ini merasa jadi budayawan. Begini loh bro, setiap kasus hukum itu pasti bisa dipastikan ada beberapa pendapat, dan beberapa pendapat itu pasti juga ada dasar dalilnya, baik Al-Quran ataupun hadis. Nah, Anda sebelum menghakimi orang, Anda harus punya keyakinan itu. Kecuali yang usuluddin bahwa sudah mutafak bos ya, kayak rukun Islam, rukun iman itu ya, sudah fix, sudah ya. Kalau yang hukum-hukum furu'iyah itu pasti ada perbedaan di situ. Nyentuh, misalkan nyentuh tangan, nyentuh tangan, atau nyentuh bagian tubuh yang lain, ya nyentuh. Apa hukumnya kata Nabi Muhammad SAW? Haram. Dalilnya mana? Dalil. Masa Nabi pernah ngomong haram? Yang menghukumi haram itu ulama berdasarkan hadis dari Nabi. Kalau Menyentuh wanita bukan mahramnya, maka ditusuk kepalanya pakai jarum besi atau besi yang tajam, itu lebih baik ya, itu lebih. Kok pintermu keblinger toh? sudah berapa hari bos? Ya bos ya. Sudah berapa hari? Hadisnya satu itu aja. Enggak berkembang. Oleh muridnya, kan Imam Syafi'i berpendapat boleh katanya bersalaman menggunakan kain penutup. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh, haram tetap. Itu pun dengan kedua imam mazhab yang lain, Maliki dan Hanafi. Sama saja teman-teman, Maliki, Hanafi, dua imam mazhab. Tapi kalau menurut Imam Hambali, saya paling sepakat dengan pendapat Imam Hambali yang mengharamkannya. Makruh malah, meskipun wanitanya tua, makruh kata Imam Hambali. Kok pintermu keblinger toh? Ini bagus sebenarnya.
Anda memegang pendapat Imam Ahmad bin Hambal karena untuk ikhtiyaton, kehati-hatian, nggak masalah. Dan Anda pun tidak bisa menyalahkan orang yang memperbolehkan ini, nggak bisa menyalahkan. Iya. Siapa Anda mau menyalahkan Imam Syafi'i yang memperbolehkan? Yang dilarang di sini, ketika ada ulama yang memperbolehkan, Anda mempermasalahkan itu. Lah, mau benturkan, Bos. Mau benturkan, sudah jelas-jelas ulama salaf ya. Ada yang memperbolehkan, Hari Pras nggak terima. Seakan-akan gitu. Itu nggak terima, membawa pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mau diadu domba juga. Terjadi kepada Umar yang membaiat siapa gitu ya, sedangkan membaiknya nyentuh kain ya, bukan nyentuh tangan atau salaman pakai kain atau bagaimana. Tapi Nah itu sudah tahu. Sayyidina Umar membaiat seorang perempuan, Nah, menyentuh pakai kain. Nah itu. lah, sudah tahu. Nah terus gimana? Anda ini maunya gimana? Masih salah juga Sayyidina Umar di mata Anda. Syafi'i harusnya, misalkan gini, Mas Heri ini loh hukumnya dari Imam Syafi'i, berjabat tangan dengan perempuan diperbolehkan dengan menggunakan alas atau kain. Ini hukum Imam Syafi'i, boleh loh Mas Heri. Kita akan bermazhab ke ini. Oke, maka saya mungkin bisa menerima perbedaan itu, akan menerima perbedaan itu. Tetapi Nah, enggak, buktinya enggak nerima. Buktinya Anda enggak nerima kan? Buktinya. Nah, ini. Ya, ini katanya mungkin saya nerima. Buktinya Anda enggak nerima. Ada Imam Syafi'i berpendapat seperti itu, Anda masih membantah. Dibantah katanya oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ya kan? Kemudian dikasih pendapatnya Sayyidina Umar. Dibantah lagi sama Anda, ya kan? Denial, memang. apa? Misalkan saya tanya balik kepada mereka, coba baca bab cadar kepada wanita. Bagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i? Dibuka sama mereka begini kan? Oh, menurut Imam Syafi'i wajib Mas Heri untuk menggunakan cadar bagi perempuan. Terus saya tanya, kenapa perempuan-perempuan yang salam itu tidak pakai cadar? Kira-kira jawabannya apa? Oh enggak, kalau perihal cadar kita tidak mengambil dari itu. Loh. Baca kitab nggak bisa, kok tuh dakwah. Dalilnya mana? Dalil. Ini sok tahu lagi dia ya teman-teman ya. Dia karena mungkin informasi dari ustadznya bos, bahwasanya yakin bahwasanya Imam Syafi'i Cadar. atau Syafi'iyah itu mutlak sudah mewajibkan Wajib pakai cadar ya. Padahal masih tidak. Oke. Dibenturkan lagi. Dia sok tahu lagi bicara-bicara hukum Imam Syafi'i. Padahal dia nggak bisa baca kitab. Anda tahu dari mana bahwasanya Imam Syafi'i dan Syafi'iyah ini mewajibkan mutlak sudah ittifaq, mutafak. Imam Syafi'i dan Syafi'iyah itu mutafak, ijtima. Sudah bersepakat bahwasanya cadar ini hukumnya wajib. Anda baca kitab dari mana? Kalau cuma dapat informasi dari ustadz Anda dibohongi. Ya, seperti biasa, saya akan berusaha tampilkan dari Imam Wahabi dulu lah ya teman-teman ya. Dari Bin Bas. Ini Bin Bas mengangkat hadis ini. In kanat al-amatu min imamil madinati la ta'khudhu bi yadin nabiy sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at, rawahul Bukhari. In kanat, ini in kayaknya in muhmalah teman-teman ya. In muhmalah itu in yang tidak mempunyai makna ya. Harusnya in mukhaffafah ini. Harusnya inna, cuma mukhaffafah menjadi in. Kemudian tidak beramal, tidak berpengaruh, tidak mempunyai makna ya. Tapi bukan in zaidah. In kanat al-amatu min imamil madinati. Ada seorang budak. Ini hadisnya sudah kami sampaikan kemarin ya. Ini kami tampilkan yang versi Arabnya teman-teman ya. Seorang budak ya bos ya, dari Medina tiba-tiba mengambil tangan Nabi. Fatantoliku bihi haitsu sya'at, dan budak itu menyeret Nabi, membawa Nabi kemanapun dia mau. Rawahul Bukhari. Cuma inti dari pembahasan di sini adalah bahadilah hadis salasati kulliha tata'allaqu bitawadhu'i. Ya, wa khifdil janahi lil mu'minin. Hadis tersebut itu bermakna bahwasanya menunjukkan, hadis di atas itu menunjukkan ketawaduan Nabi. Wajnah
Wahfid janahaka lil mu'minin, ini hubungannya. Merendahkan sayapnya kepada orang-orang mukmin. Itu loh. Jadi Kiai Azaim apa bos? Ibrahimi, ya. Kiai Azaim Ibrahimi menyalami santri, menerima salam santri itu bentuk ketawaduan. Salah satu, bos ya, bentuk ketawaduan. Iya lah mas. Sesuai dengan hadis Nabi ini. Nabi membiarkan seorang budak, tapi kami nggak menganggap santri itu budak loh ya, enggak, ini pengkiasan hadisnya saja. Nabi membiarkan tangan beliau itu dipegang oleh seorang budak perempuan, bukan budak laki-laki. Kalau budak laki-laki bermasalah lagi nantinya. Budak perempuan. Kemudian Nabi membiarkan, oh ya, Nabi mengikuti. Budak itu membawa kemana? Indah enggak akhlak Nabi itu? Budak Iya. membawa tangan Nabi. Loh, nggak nolak Nabi itu. Ini ada ulama Kiai Haji Azam Ibrahimi mengikuti akhlak Nabi itu. Ada orang bodoh mempermasalahkannya. Seperti itu teman-teman ya. Tanda-tanda orang bodoh itu teman-teman ya. Apa bos? Tidak akan pernah mau mengetahui perbedaan. Itu tanda-tanda orang bodoh dan jumud. Ya, dia tidak tahu perbedaan. Tidak tahu perbedaan. Nggak ada mas ya. Iya, dikiranya perbedaan itu tidak ada. Itu orang bodoh teman-teman ya. Jika Anda mengetahui orang alim itu teman-teman melihat sesuatu santai. Iya kan. Melihat sesuatu santai karena sudah tahu ini ada perbedaan, ini perbedaan hukum. Orang bodoh melihat sesuatu yang belum dia ketahui, dia kaget langsung mengharamkan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu tandanya. Silakan jika mau gabung sama orang-orang jumud silakan. Ini juga situs wah. Ini ada soal. Bal mu'tamadu 'inda Syafi'iyyati fi haddi 'auratil mar'ati kharija sholati. Apa pendapat yang muktamad di kalangan madhab ulama-ulama Syafi'iyah di dalam batasan aurat perempuan di luar sholat? Jawabannya, fa amma su'aluka al-awwal an auratil mar'ati kharija sholati 'inda Syafi'iyyah fa jawabuhu min haitsul ijmal huwa anna jami'a badaniha auratun ma'adal wajhi wal kaffaini. Saja, secara ijmal, secara global, menurut madhab Syafi'iyah, bahwasanya semua badan perempuan ini di luar sholat ya, di luar sholat. Ini di luar sholat adalah auratnya itu seluruh badan kecuali wajah dan kedua tangan. Sahabat Dayari yang dirahmati oleh Allah, jadi intinya Harry Pras ini tetap ngotot ya bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Azaim Ibrahimi itu salah. Seperti itu, dia memaksakan pendapatnya, pokoknya salah, pokoknya haram, seperti itu, meskipun ada ulama yang membolehkan. Ya seperti inilah wataknya orang-orang Wahabi itu ya, benarnya sendiri ya, yang lain salah, seperti itu ya. Meskipun sudah ada dalil yang membolehkan, itu ngotot. Kenapa dalil yang membolehkan itu tidak sesuai dengan agendanya Wahabi? Jadi salah, apapun yang dilakukan oleh orang salah. Itulah. Padahal dia orang bodoh, orang goblok ya, yang tak merasa. Jadi Riptas, kalau Anda cuma ngajinya kupingan ya, jangan dijadikan bahan untuk menceramai orang, Pras ya. Anda ngaji saja nggak bener ya. Ilmu hadis nggak punya, ilmu fikih nggak bisa, baca kitab nggak bisa, loh kok membantah mengkritik ulama, Pras akaca kebetok, Pras. Orang bodoh itu tugasnya belajar. Fas'alu ahla zikri, bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu, dan bertanya kepada orang yang berilmu itu bukan untuk menyerang orang, Pras, tapi dipakai diri sendiri. Ataupun untuk mengajar, menyampaikan kepada orang, harus belajar lebih instan, lebih intens lagi, harus belajar yang banyak ya. Ustadz kami terutama Kiai Zaim itu menjadi kiai beliau itu bukan hanya belajar di satu pesantren ya.
beliau dari beberapa pesantren, kemudian saya terakhir nyantri ke Mekah. Jadi sudah tahu hukumnya. Kalau yang dilakukan azaim itu salah, tidak mungkin dilakukan oleh Zaim kalau tidak ada dalilnya. Beliau itu mengerti dari Anda, ya. Anda itu siapa? Nah, Anda itu dai dadakan. Baru kemarin sore jadi dai, jadi buzzernya Wahbi sudah sok-sokan. Berapa ilmu Anda itu, Pras? Akacara kebotok, Pras. Mataram dar sadar ben, Pras. Tuh, ya Allah. Ulamaan Kak Enji, Pras. Ulamanya kamu itu, Pras, yang tukang bohong. Seperti Zainal Abidin, Khalid Basalama, Badrus Salam. Itu dikritik loh. Zainal Abidin mengusap wajah setelah berdoa dan setelah sholat bid'ah. Padahal dalam kitabnya Imam Nawawi, kitab Azkar itu justru Imam Syafi'i mensunahkan. Khalid Basalama mengatakan menginjak kotoran manusia membatalkan wudu. Ini itu yang perlu dikritik. Tidak ada ulama dari 4 mazhab yang mengatakan kotoran itu membatalkan wudu. Tidak ada. Itu bohong itu. Itu yang dikritik, Pras. Itu fatal itu. Wow, dalam Al-Quran patuhnya wudu ada 4 itu ya. Oleh Khalid Basalama dibilang ada 2. Itu dikritik, Pas. Ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Kemudian Badrus Salam mengatakan Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengkritik ulama yang mensunahkan niat, talafud biniat. Nah, padahal Imam Nawawi mengkritisi ulama yang mewajibkan at-talafud biniat, bukan yang mensunahkan niat. Itu berdosta, berbohong. Itu yang dikritik, Pras. Yang jelas-jelas kesalahan fatal itu dikritik, Pras. Terus ini, Pras, ada saya ingatkan beberapa hari sebelumnya Anda mengundang Syekh Al-Misri di podcast Anda. Ini saya ingatkan pesan-pesan beliau. Yang ketiga, dia sudah betul-betul tidak berbicara dalam satu bidang ilmu kecuali kalau dia sudah paham, sudah mumpuni, sudah punya ilmu. Maka jangan berani tampil sebelum ilmu cukup. Betul. Nah itu, Pras, diingat ya, Pras, ya. Anda masih jauh. Jadi sudah jangan ikut-ikutan membahas agama. Anda bukan pakarnya. Kalau masalah belajar, ya memang wajib belajar agama, Pras, tapi bukan hasil kuswingan kemudian disampaikan di YouTube Anda, di channel Anda. Setelah itu Anda sok merasa paling pintar, sok merasa paling benar. Apa yang dilakukan orang lain itu salah, ya. Itu jangan seperti itu, Pras, ya. Ingat, Pras, ya. Ingat, Pras. Itu pesan dari Syekh Al-Misri itu, Pras. Sahabat Hayati yang dirahmati Allah. Hanya ini komentar dan apa yang kami bawakan kepada para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.